kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Ada mangga. Wah, ambil ya teman-teman ya. Diambil ya. Wah, kayaknya enak ya. Waduh, gak bisa. Wah, gak bisa teman-teman. Lompat-lompat. Gak kena. Wah, gimana, susah banget nih teman-teman. Oh, gak ada. Wah, kemana ya? Wah, ini dia kena. Wah, mangganya merah teman-teman. Kenapa ya? Ya, kalau hijau tembus. Ya, makanya kasih merah. Ya, wah, kayaknya enak ya teman-teman ya. Manis. Wah, aku akan segera ambil, nanti aku kupas di rumah dimakan. Ya teman-teman ya, mumpung tidak ada orang. Ya teman-teman. Ya, oke. Wah. Ayo, Yoyo. Wah. Kamu ngapain? Ayo. Nggak ngapa-ngapain. Masa? Iya. Masa sih? Masa sih? Oh iya. Nggak ngapa-ngapain kok. Aku tadi lihat kamu bawa sesuatu loh. Wah, nggak bawa apa-apa. Nih, tanganku kosong. Dadah. Nggak bawa. Bohong ya. Iya, nggak bawa ya teman-teman. Masa sih teman-teman? Iya, nggak bawa. Coba tak lihat dulu. Tak cari dulu ya. Oh, aku lihat nih, aku lihat. Hah? Aku lihat. Apa? Kamu bawa mangga kan? Ayo, ngaku. Iya. Itu mangga dari mana? Beli. Masa? Iya, aku beli. Hah? Bohong lagi kamu ya. Iya, beli. Aku lihat kamu loh. Iya, kenapa? Tadi di Kenapa? rumahnya Pak siapa ya? Pak siapa ya? Pak Marto. Wah. Iya. Ngapain kamu di sana? Iya, aku tadi ngambil mangganya Pak Marto. Wah, ketahuan deh. Iya. Kamu ya. Wah. Kita gebukin yuk teman-teman. Kenapa? Kenapa teman-teman, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Kamu kan nggak bilang ke Pak Martonya itu. Ya, sebenarnya aku cuma minta tapi nggak bilang. Iya, sama aja itu nyolong. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Waduh, wah, nggak boleh ya teman-teman. Mencuri itu dosa ya teman-teman. Iya. Wah, kalau begitu aku mau mengembalikan mangganya dulu ya teman-teman.
mengembalikan mangga. Kamu ngambil di mana? Aku tadi ngambil di situ. Maaf ya Pak. Wah ini aku mau kembalikan. Oh ya. Wah jadi anak tidak boleh mencuri ya. Harus menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Iya maaf ya Pak ya. Ya udah ini buat kamu saja. Wah terima kasih Pak. Wah terima kasih ya Pak ya. Aku mau bawa pulang ya. Udah. Udah belum? Sudah. Wah, mangganya buat aku. Ayo kita makan di rumah. Ayo. Wah, teman-teman, sekali lagi kalau mengambil barangnya orang lain tidak boleh ya. Harus bilang dulu. Itu namanya mencuri. Tidak boleh mencuri. Kita harus bertobat ya teman-teman. Iya. Kita harus bertobat. Nah, kita akan ibadah online dulu ya, teman-teman. Oke teman-teman. Oke. Kita ketemu ya. Ya, dadah. Oke, dadah. Shalom. Bagaimana kabarnya generasi Yoel? Luar biasa. Siapa di sini anak yang taat? Saya. Siapa anak yang baik? Saya. Siapa anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan? Saya. Luar biasa ya. Kita akan berdoa sebentar. Wah sudah siap semua? Kita pejamkan mata. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau. Karena Engkau Menjadikan aku. menjadikan aku Anakmu. anakmu Yang berharga. yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang. Engkau datang Di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Menjamah kami. Menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. siap beribadah. Kami siap beribadah Di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Setiap kita yang siap ibadah katakan. Amin. Siapa yang siap untuk ibadah hari ini? Lambaikan tangannya. Lebih tinggi lagi. Yeay. Kita akan yel-yel dengan sangat luar biasa. Oke? Siap? Siap. Bangkit berdiri. Generasi Yoel. Luar biasa. Kuat. Taat. Setia. Cinta Yesus. Dan yuk. Asik-asik. Sekali lagi. Dengan lebih semangat ya. Generasi Yoel. Luar biasa. Kuat. Taat. Setia. Cinta Yesus. Dan yuk. Asik-asik. Jos. Kakak percaya bahwa hari lepas hari semakin indah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hari lepas hari semakin cinta Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Hari lepas hari. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya.
cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan katakan amin. Siapa yang semangat memuji Tuhan katakan amin. 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 Kita akan semangat memuji Tuhan. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, oh oh sungguh kasih Yesus. Kasih Yesus, manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi kan teratasi, amat dalam kan terselam, amat luas kan terkelilingi, oh oh sungguh amat tinggi. Takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Amin. Lebih indah dari semua yang terindah, amin. Amin. Lebih manis dari semua yang termanis. Kita akan siapkan hati kita menyembah Tuhan. Ambil sikap yang terbaik. Boleh pejamkan mata, angkat hatimu buat Tuhan Yesus.
di pikiranmu, tapi ada di dalam rencanamu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu,
Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hatiku, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapa, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Juga teman-teman, anak-anak di rumah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memikirkan kami, bahkan Engkau memegang kami, menggandang dan menggendong setiap kami anak-anak Tuhan. Engkau memikirkan setiap kami dan Engkau merencanakan yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Bapa karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan kasih-Mu. Terima kasih, kami mau mendengar firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memeluk setiap kami, dan Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, pasti luar biasa. Tadi Yoyo ngambil mangganya Pak Marto teman-teman ya. Gak bilang-bilang, gak boleh ya. Itu namanya mencuri. Nah, kita harus bertobat. Kalau Tuhan mau memakai setiap kita, maka kita harus bertobat. Dan hari ini teman-teman, nanti kita akan melihat sebuah cerita di dalam Alkitab, di mana orang ini jahat sekali, jahat banget, ya jahatnya sudah luar biasa. Tetapi ketika dia bertobat, Tuhan bekerja dalam hidupnya, hidupnya dipulihkan dan dia menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan nama Tuhan dikenal di seluruh dunia karena keberaniannya dan karena hidupnya. Dan karena dia sudah bertobat, Tuhan memakai hidupnya luar biasa. Nah teman-teman, tidak usah lama-lama, langsung kita lihat ceritanya ya. 1, 2, 3. Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord?
I am Jesus, whom thou persecutest. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight. Luar biasa teman-teman. Ada orang tadi disebutkan di sana namanya Saulus. Dia adalah orang yang sangat jahat karena dia ingin menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dianiaya. Hari itu dia mendapatkan surat dari ahli-ahli Taurat di Yerusalem yang isinya mereka akan berjalan ke Damsyik, dan isi surat itu adalah menangkap orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus di kota Damsyik, karena di kota Damsyik itu berkembang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sesuatu terjadi teman-teman di tengah perjalanan seperti ini ya. Dari sana mereka berjalan
Dan berjalannya cukup lama teman-teman. Sebab kota Damsyik dan Yerusalem cukup jauh. Ayo kita lihat sekarang. Kira-kira jaraknya berapa ya? Kalau teman-teman punya GPS, ya di HP-nya itu ada. Kak Yusak mau cari nih. Dari Yerusalem kalau ke kota Damsyik sana itu berapa jauhnya? Ya. Langsung diketik di sini ya, dibuka di mapnya, diketik di situ ya. Kota asalnya adalah Yerusalem, ya. Lalu kota tujuannya, kalau Damsyik mungkin sudah nggak ada sekarang ya. Damsyik itu sekarang namanya Damaskus, ya. Damaskus, ditik di sana kota tujuannya, lalu dicari. Kita akan lihat kira-kira berapa jauhnya ya teman-teman? Ketemu? Wah, luar biasa. Kalau ditempuh dengan mobil itu menempuh jarak 325 km lewat jalan besar kira-kira ya. Dan kira-kira lama perjalanannya kalau tidak macet itu 4 jam. Wah, 4 jam kalau naik mobil menurut GPS saya ini ya. Nah, zaman itu belum ada mobil. Tentu saja Saulus pergi dari Yerusalem kalau ke kota Damaskus enggak bisa naik mobil karena belum ada mobil. Kira-kira naik apa ya teman-teman? Mungkin naik keledai atau jalan kaki. Sekarang kita lihat kalau jalan kaki berapa lama teman-teman? Kalau jalan kaki, pasti kalau jalan kaki ada jalan-jalan pintasnya ya teman-teman. Akan menempuh jarak 288 km. Dan ditempuh dalam waktu 2 hari 11 jam. Wah, jauh sekali ya, pasti itu gempor itu ya, kakinya ya. Dan pasti Saulus waktu itu dan teman-teman tidak mungkin berjalan 2 hari. Pasti dia istirahat. Karena kalau perjalanan di GPS ini dihitung mereka tidak berhenti. Dan pasti mereka bermalam, menginap ya, bermalam. Dan kemungkinan mereka menempuh perjalanan kira-kira menurut perhitungan saya 4 hari. Karena mereka harus istirahat, karena mereka harus melepas lelah, baru mereka melanjutkan perjalanannya. Jauh ya teman-teman, wah jauh. Dan ketika mereka mendekati kota Damsyik atau Damaskus, mereka sudah dekat, tiba-tiba Saulus melihat cahaya yang sangat terang. Dan dia rebah ke tanah karena tidak tahan dengan cahaya yang begitu berkilauan. Dan yang luar biasa, dari tengah-tengah cahaya itu ada suara. Suaranya jelas terdengar. Tapi teman-teman yang lain tidak bisa mendengar. Atau mungkin mendengar tapi tidak memahami. Suara itu Saulus bisa mendengar, dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus tidak bermaksud menganiaya Tuhan. Dia mau menganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi ternyata itu melukai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang dalam bentuk cahaya. Dia katakan, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus yang belum kenal Tuhan, dia tanya, "Tuhan, engkau siapa?" Dan Tuhan berkata, "Aku Yesus yang engkau aniaya." Saulus menjadi takut. Karena selama ini ternyata dia sedang memerangi Tuhan sendiri. Lalu dia tanya, "Tuhan, apa yang harus aku perbuat?" Tuhan berkata, "Teruslah ke kota Damsyik. Nanti akan aku beritahu apa yang terjadi di sana. Apa yang harus kamu lakukan." Lalu ketika mungkin cahaya itu mulai hilang. Dan Saulus tidak bisa melihat lagi. Dia menjadi buta. Tidak bisa melihat lagi. Teman-teman harus
menggandengnya, menuntunnya untuk dia masuk ke kota Damsyik itu. Beberapa hari dia ada di kota itu. Dan dia terus berdoa, mungkin masih kebingungan. Kenapa ini orang yang aku aniaya, ya orang yang percaya kepada Yesus aku aniaya, justru Yesus datang dan mengasihi aku dengan kasih yang luar biasa. Dia mengasihi aku, tidak menghukumku. Harusnya Tuhan Yesus datang dan marah. Hei, kamu mau menganiaya anak-anakku, maka aku mau marah sama kamu. Ya kamu aku hukum. Tapi dia tidak menghukumku, dia malah memberikan tugas kepadaku. Wah, mungkin kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Saulus. Di kota itu ada seorang murid namanya Ananias. Dia takut akan Tuhan. Ketika dia ada di rumahnya, Tuhan bicara kepada Ananias. Dia panggil Ananias, Ananias. Teman-teman, Tuhan itu tahu loh nama kita. Ketika dia ketemu dengan Saulus, Tuhan panggil Saulus, Saulus. Ketika dia ketemu dengan Ananias, dia panggil Ananias. Minggu lalu Tuhan ketemu Samuel, dia panggil Samuel. Mungkin ada teman-teman di sini punya nama siapa ya? Mungkin namanya Anton misalnya. Tuhan juga bisa panggil namamu, dia tahu namamu. Dia panggil Anton, Anton. Kalau Kak Yusa berdoa, Tuhan panggil Yusa, Yusa. Dia tahu nama teman-teman semuanya. Dia mengenalmu. Dia mengerti hidupmu. Dia mau melakukan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat dalam hidupmu. Siapa yang percaya lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, semuanya percaya. Tuhan bilang Ananias, Ananias. Lalu Ananias dipanggil Tuhan. Dia berkata, ini aku. Bicara Tuhan. Lalu Ananias, Tuhan berbicara, Ananias, berdirilah, pergilah ke jalan namanya jalan lurus, bukan jalan buntu. Ya, mungkin ada gang-gang di dekat rumahmu namanya jalan buntu, sering orang tersesat di sana ya. Di depan rumahnya Yirme zaman dulu itu namanya gang buntu. Banyak sekali yang tersesat di sana. Sudah ditulisi jalan buntu masih masuk di situ ya teman-teman. Nah, ini namanya jalan lurus, mungkin jalannya lurus, enggak belok-belok. Carilah rumah orang yang bernama Yudas, dia tinggal di jalan lurus. Orang yang harus kamu cari namanya adalah Saulus. Dia orang dari Tarsus. Dia saat ini sedang berdoa. Dan di dalam doanya, Saulus ini saat ini sedang berdoa. Maka di dalam doanya dia mendapat sebuah penglihatan. Dia melihat ada orang namanya Ananias datang ke sana dan berdoa kepadanya dan menyembuhkan matanya yang buta. Ananias kaget. Dia tahu Saulus. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan, ini adalah orang jahat. Bahkan dia datang kemari untuk menangkap kami. Ananias tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Tuhan berkata, Ananias, berangkatlah, pergilah. Sebab aku telah memilih orang ini. Ananias segera taat dengan perintah Tuhan itu. Dan Alkitab berkata ketika dia sampai ke rumah Yudas di jalan lurus itu. Dia bertemu dengan Saulus yang matanya sudah buta. Lalu Ananias berkata, saudaraku Saulus, aku datang kemari untuk berdoa kepadamu supaya Roh Kudus turun dalam hidupmu. Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus dan matamu dibuka kembali. Lalu dia berdoa menumpangkan tangan atas Saulus dan mujizat terjadi. Saulus sembuh dan dia penuh dengan Roh Kudus dan dia bertobat. Saulus bertobat teman-teman, luar biasa. Dan tadi kita lihat dia bertobat, dia memberi diri untuk dibaptis. Dan kita melihat saat ini, kita tahu ceritanya siapa Saulus. Dia adalah Paulus
yang menulis banyak kitab dan kita tahu hidupnya luar biasa. Banyak orang mengenal Tuhan karena hidupnya. Dia yang jahat diubah oleh Tuhan. Sama seperti sebuah potongan bambu yang tidak berguna. Lalu ketemu seorang pengrajin, dihaluskan bambu itu, diruncingkan bambu itu, dijadikan anak panah. Dan anak-anak panah di tangan pahlawan menjadi hebat, menjadi dahsyat. Sama seperti Paulus, dia juga mau berurusan dengan setiap kita, teman-teman. Kalau kita di tangan Tuhan, tidak peduli kita itu seperti apa, tidak peduli kulitmu hitam atau putih, rambutmu keriting atau lurus, ya, siapapun engkau, dari manapun asalmu, dari mana engkau keluargamu berasal, siapapun orang tuamu, tidak peduli. Kalau kita di tangan Tuhan, maka kita akan diluruskan oleh Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita dan hidup kita akan diubah menjadi luar biasa. Siapa yang percaya lambaikan tangannya? Wah, luar biasa. Siapa yang percaya bahwa setiap kita adalah seperti anak panah di tangan pahlawan? Ada? Wah, luar biasa. Siapa yang percaya bahwa hidup kita bisa diubah oleh Tuhan? Amin. Ayo kita datang ke Tuhan. Kita percaya kita di tangan Tuhan. Kita percaya kita di dalam telapak tangan Tuhan. Bahkan kita percaya kita di pikiran Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa mengubah hidup kita dan akan memakai hidup kita. Setiap anak-anak nanti akan dipakai Tuhan. Ada yang dipakai jadi dokter untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Ada yang dipakai menjadi pengusaha untuk mengambil kekayaan bangsa-bangsa, ya. Atau mungkin ada orang-orang, anak-anak di sini yang mau dipakai untuk menjadi pemberita firman Tuhan, dilengkapi dengan kuasa Tuhan yang dahsyat untuk menyembuhkan orang sakit. Ada? Coba lambaikan tangannya. Yang mau saja lambaikan tangannya. Yang mau, yang berkata Tuhan aku mau dipakai Tuhan, aku mau diubahkan hidupnya. Ayo lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Kita datang kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan. Haleluya. Ku di tangan. Katakan sama-sama. Ku di hatimu. Kita itu di hati Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Teman-teman, sekarang kita nyanyi di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan aku di tanganmu. Tahu enggak teman-teman bahwa Tuhan pun dia juga bernyanyi untuk kita. Dan dikatakan kau di tanganku, kau di hatiku, kau di pikiranku, kau di rencanaku, kau tidak pernah ditinggalkan. Hari ini mari kita dengarkan Tuhan menyapa setiap anak-anak, memanggil setiap anak-anak. Dia berkata, kau di tanganku. Kau di tanganku, kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau sendiri. Kau di tanganku. Tuhan bilang kau di hatiku. Tuhan berkata di pikiranku, di rencana
aku tak pernah ditinggalkan. Katakan sama-sama, dengarkan Tuhan bicara. Haleluya, terima kasih Tuhan, sebab setiap anak-anak ada di tangan-Mu, di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah Kau sendiri. Oh, Kau di tanganku, Kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah ditinggalkan. Tuhan, Kau lihat teman-teman yang hari ini berdiri di hadapan-Mu yang berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami di tangan-Mu. Engkau memikirkan kami, bahkan Engkau memikirkan masa depan kami, bahkan Engkau menggenggam kami, bahkan kami ada di dalam hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahkan Kau berjanji tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak. Kami tidak akan pernah sendiri sebab Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat teman-teman di rumah yang angkat tangan, mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka percaya bahwa Engkau sanggup mengubah hidup mereka. Lepaskan berkat-Mu, ubah hidup kami. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, dari kejahatan kami, dari kenakalan kami. Kami mau bertobat, kami mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memegang setiap kami. Seperti Saulus, di tangan-Mu menjadi Paulus yang dahsyat. Demikian pula hidup kami di tangan Tuhan. Kami menjadi dahsyat, menjadi luar biasa. Berkati Papa, Mama, keluarga yang ada di rumah, adik, kakak, semua diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun dalam hidup kami. Masa depan kami indah di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Siapa yang tetap semangat, lambaikan tangannya. Wah, luar biasa ya. Lalu ada teman-teman yang digerakkan untuk memberikan persembahan. Teman-teman bisa minta tolong pada Papa dan Mama untuk mentransfer ke nomor-nomor yang ada di sini ya. Kalau digerakkan hatinya, aku mau memberikan persembahan, ya Papa Mama akan menolongmu untuk mentransfer ke nomor-nomor di sini ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok ya, Joel Kids Ministry. Teman-teman, supaya kita bisa terhubung dengan teman-teman kita yang lain ya. Teman-teman bisa cerita, bisa upload foto-fotomu ya, dan tag di IG kita ya. Lalu jangan lupa juga untuk berikan subscribe, like, komen, share channel YouTube ini supaya teman-teman semakin diberkati dengan pelayanan kita ya, dan semakin banyak teman-teman yang diberkati oleh pelayanan ini. Siapa yang semangat, lambaikan tangannya. Wah, luar biasa ya. Dan kita akan ketemu di hari Rabu jam 17 WIB di Komsel Anak Online di channel yang sama. Kalau teman-teman ada kesaksian, ada cerita, pengalaman pribadi bersama Tuhan yang bisa memberkati teman-temanmu yang lain, teman-teman bisa kirimkan ke WA yang akan dicantumkan ya. Nah, teman-teman bisa kirimkan dan kita akan bacakan untuk supaya kita bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Setuju? Siapa yang mau mengirim ceritanya? Wah, luar biasa. Pasti akan memberkati teman-teman kita yang lain. Amin. Dan saatnya kita akan memberkatakan super firman yang akan dipimpin oleh Kak Kekel. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Siapa yang siap untuk membaca super firman hari ini? Saya. Amin. Amin. Kita dibentuk oleh Tuhan
agar menjadi anak panah di tangan Tuhan. Di tangan pahlawan ya Tuhan sendiri, oke? Kita baca ya. 1, 2, 3. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. 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 Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Indah dan Kak Hana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik. Shalom adik-adik. Semuanya sehat ya? Sehat dong. Ya, harus tetap semangat. Halo Kak Indah. Halo Kak Hana. Ya. Oke adik-adik, kita jumpa lagi di sesi aktivitas. Seperti biasa, nanti akan ada kuis dan juga kita akan membuat sesuatu. Tetapi kakak ingatkan lagi, ingat ya sebelum membuat aktivitas nanti adik-adik foto bahan-bahan, kemudian proses membuatnya di video, kemudian kirim ke IG kita Joel Kids Ministry. Joel Kids Ministry dengan Z ya. Atau boleh juga ke akun TikTok kita Joel Kids Ministry. Jangan lupa kids pakai Z ya. Oke, kita akan mulai langsung dengan kuis. Silakan Kak Indah. Oke, kita akan mulai dengan kuis. Kuisnya berdasarkan firman yang tadi Kak Yusak sudah ceritakan. Yeay. Atau Kak Hana, adik-adik juga bisa buka Alkitab. Ya. Di kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Boleh Oke. diambil Alkitabnya. Dibuka Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Oke, kita mulai Kak. Ya, yuk. Nomor 1. Apa yang dilakukan Saulus kepada pengikut Yesus sebelum ia percaya kepada Yesus? A. Menangkap dan membawa ke Yerusalem. B. Memberi makan. Atau C. Memberi tumpangan. Hitung ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Menangkap dan membawa ke Yerusalem. Yeay. Lanjutkan. Oke, Nomor 2. nomor 2. Apakah perintah Yesus kepada Saulus? A. Pulanglah ke rumahmu. B. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Atau C. Beristirahatlah. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Yeay. Nomor 3. Apakah yang terjadi pada Saulus setelah ia mendengar perintah Tuhan? A. Menjadi buta. B. Menjadi tuli. Atau C. Menjadi sabar. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Menjadi buta. Oke, nomor 4. Siapakah murid Tuhan yang diperintahkan untuk menemui Saulus? Yang A. Yohanes. Yang B. Yusak. Atau C. Ananias. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Ananias. Bukan Yusak ya. Yang terakhir, ya, iya, nomor Oke. 5. Bagaimana sikap kita jika ada yang menasehati atas kesalahan yang sudah kita lakukan? A. Mendengarkan dan bertobat. B. Marah-marah dan membentak. Atau C. Menangis dan tidak mau mendengar. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Mendengarkan dan bertobat. Yeay. Terima kasih Kak Indah untuk Sama-sama. kuisnya. Ya. Sekarang lanjut dengan Kak Hana, kita akan membuat sesuatu ya berdasarkan firman Kak Yusak tadi.
Saulus berubah menjadi Paulus karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Jadi aktivitas kita hari ini akan membuat wajah baru, wajah lama dan wajah baru Paulus ya. Bahan-bahannya apa saja? Kak Indah bisa minta tolong? Oke Kak. Oke. Yang pertama adik-adik butuh kertas putih ya, ukuran A3 yang gede, lalu gunting, lalu spidol untuk menggambar, kemudian sedotan untuk gagang, kemudian pewarna, apa yang ada di rumah, krayon boleh, pensil warna boleh, spidol boleh ya. Dan yang terakhir selotip 2 sisi ya untuk menempel-nempel. Oke, kita mulai. Yang pertama, kertas putihnya tadi kita lipat menjadi 2. Nah, seperti ini. Lalu adik-adik akan menggambar wajah. Gambarnya sederhana aja ya. Ini terus terang Kak Hana juga nggak pintar menggambar, but I will try my best. Sesuai yang adik-adik bisa ya Kak. Nah, yang jelas ini gambar wajahnya Paulus yang lama ya. Dia pemarah. Waktu masih menjadi Saulus itu dia pemarah ya. Nah, zaman dahulu kan orangnya brewokan tuh. Adik-adik bisa gambar brewok, kumis ya. Ini kakak gambar brewoknya tebel. Nah, rambutnya keriting. Adik-adik boleh gambar rambutnya lurus. Nah, yang pertama ini gambarnya, sangar ya. Pemarah dia. Kerjaannya itu mengejar-ngejar pengikut Kristus. Zaman dulu sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus namanya Saulus. Kemudian digunting. Yang nggak bisa gunting bisa minta tolong papa mamanya ya. Ini kenapa dilipat? Supaya adik-adik nanti langsung mendapatkan 2 buah gambar. Karena yang bagian belakang adik-adik akan menggambar wajah Paulus yang lagi tersenyum ya. Jadi gambarnya sama, hanya raut wajahnya beda. Yang satu marah, yang satu tersenyum. Tuh. Nah, satu seperti ini. Terus yang di belakangnya kosong, adik-adik gambar lagi. Ya. Tapi raut wajahnya seram, ya. Senang. Nah, kakak udah buat contohnya. Yang tadi seram berarti yang kedua senang ya Kak? Ya, ini yang udah jadi Paulus ya, dia udah senyum. Adik-adik boleh warnain rambut jenggotnya dengan pewarna ya. Yang pertama tadi seram, Saulus seram, Paulus smiley ya. Terus jangan lupa dikasih double tape ya. Kita mau kasih sedotan untuk gagangnya. Ini udah kakak kasih selotip ya, double tape itu selotip 2 sisi. Nah, ini mudah sekali, tapi kalau adik-adik merasa kesulitan, papa mama boleh membantu ya. Pasang sedotannya di tengah seperti ini. Oke, sudah jadi. Lalu ditutup dengan gambar kedua. Oke, jadi wajah lama Saulus masih pemarah ya. Dan sesudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi baik luar biasa. Oke, mudah bukan adik-adik? Mudah. Jangan lupa ya, foto video kirim ke Joel Kids Ministry ya, atau akun TikTok kita. Ya. Oke, Kak Indah, kita mau memperkatakan super firman lagi. Oke, siap. Adik-adik siap? Silakan berdiri. Oke, are you ready? Let's start. Ready. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi ya. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Oke, sekian dari Kak Indah dan Kak Hana. Kita berjumpa lagi pada aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat anak
Tepuk Generasi tangan. Yoel yang setia sampai akhir, yang selalu antusias. Yes, ya. Terima kasih buat papa, mama, kakak, adik, oma, dan opa. Terima kasih buat teman-teman di Jogja. Terima kasih buat teman-teman di Jogja. Terima kasih buat teman-teman di luar Terima Jogja. kasih. Di luar pulau, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di Komsel Anak Generasi Yoel besok hari Rabu jam 5 sore. God bless you and we love you. Hari demi hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita masih akan ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.